Bab 239, terkejut lagi dan lagi. Setelah Joking Scholar pulih dari keterkejutannya, ia segera memanggil antarmuka komunikasi sistem dan melaporkan ke pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo. Pemimpin persekutuan, Lone Tyrant itu jelas memandang rendah Twilight Echo. Dia sudah memutuskan untuk menipu 5.000 koin emas dari kita. Joking Scholar melaporkan semua yang terjadi pada Glorious Echo, gemetaran ketika berbicara. Meskipun dia adalah salah satu anggota inti dari Twilight Echo, dia telah menyebabkan kerugian besar bagi persekutuan kali ini. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan ketua pemimpin kepadanya? Aku mengerti, namun persekutuan kelas 3 belaka belum layak bagiku untuk mengambil tindakan secara pribadi. Aku akan mengirim Brilliant Wargoth untuk berurusan dengan perusahaan yang berdiri di belakang Darkstar dalam kenyataan. Jika Lone Tyrant masuk akal, ia harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia pikir dia dapat dengan mudah mengambil 5.000 koin emas dari aku, dia harus berpikir lagi. Petik 2. Namun, cendekia, penampilanmu kali ini mengecewakanku. Setelah kamu selesai dengan pelelangan, kembalikan dan serahkan tugas kamu ke Green Wave. Petik 2. Iya, pemimpin kelompok. Aku akan bertemu dengan Green Wave begitu aku kembali. Petik 2. Meskipun Glorious Echo tidak memarahi canda lelucon, dia telah memperjelas niatnya. Seketika, penampilan luar Joking Scholar tampak menua lebih dari 1 dekade. Bahkan jika dia merasa enggan, dia hanya bisa menerima kesimpulan ini. Pada saat ini, kebencian terhadap Lone Tyrant memenuhi jiwa Joking Scholar. Jika bukan karena Lone Tyrant, dia tidak akan jatuh ke nasib seperti itu. Kecuali jika dia bisa tampil luar biasa, membawa manfaat besar bagi persekutuan, persekutuan tidak akan lagi menganggapnya penting. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Selama aku bisa membeli item di lelang Blackwing yang akan mengejutkan ketua persekutuan, dia bahkan mungkin memutuskan untuk membatalkan hukuman aku. Jejak harapan terakhir tersulut dalam Joking Scholar. Dengan 8 emas yang dia bawa dari persekutuan, di samping 10 emas yang dia peroleh sebelumnya, dia saat ini memiliki 18 emas di atasnya. Dengan uang sebanyak itu, bahkan guild kelas 1 pun tidak bisa menyainginya di pelelangan. Di tempat lain, Si Feng sudah tiba di rumah lelang Blackwing dengan kedok api hitam. Rencana Si Feng telah berhasil dengan luar biasa. Tidak hanya dia mendapatkan sejumlah besar koin dan kredit, tetapi dia juga membantu Darkstar membuat musuh yang kuat. Twilight Echo adalah guild kelas 1. Sementara itu, sebagai pemimpin guild dari guild kelas 1 ini, Glorious Echo memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bermain game realitas virtual. Lebih jauh, dia telah memimpin Twilight Echo dalam kampanye di dunia virtual selama lebih dari 1 dekade. Jadi dia memiliki banyak pengalaman, dan kekuatan serta tekniknya juga sangat kuat. Selain pemimpin-pemimpin yang mengesankan, Twilight Echo juga memiliki puluhan ahli tingkat atas. Di masa lalu, setiap ahli ini telah menjadi pembangkit tenaga listrik tier 4 atau di atas. Selain itu, Twilight Echo juga memiliki 3 anggota yang telah mencapai kelas tier 6 di masa lalu, menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Di antara ketiganya, satu tidak lain adalah pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo sendiri. Sementara itu, Aqua Rose dan salah satu teman baiknya mengambil 2 tempat lainnya. Inilah alasan mengapa Twilight Echo menonjol di antara banyak tiran di sekitar mereka, menjadi salah satu dari sedikit super guild di Gods Domain. Di masa lalu,
Twilight Echo telah jauh melampaui Ouroboros dalam setiap aspek, dan mereka bahkan telah mendirikan kerajaan virtual raksasa untuk diri mereka sendiri. Saat itu, Twilight Echo adalah keberadaan yang Si Feng hanya bisa kagumi dari jauh. Tentu saja, Si Feng tidak bisa menganggap enteng Twilight Echo saat ini. Lagi pula, Twilight Echo masih merupakan guild kelas 1. Itu memiliki latar belakang yang luar biasa, dan ada banyak perusahaan yang mendukung mereka secara finansial. Mereka juga memiliki pengaruh besar di dunia nyata. Untuk menghadapi persekutuan kelas 3 seperti Darkstar, mereka bisa memberikan tekanan pada Darkstar secara ekonomi dalam kenyataan, dan Darkstar akan menderita. Karena itulah alasan Si Feng memilih untuk menyamar sebagai Lone Tyrant saat bermain-main dengan Twilight Echo. Saat ini, Si Feng masih tidak tahu siapa yang mendukung Darkstar dari balik layar. Namun, dengan persekutuan kelas 1 seperti Twilight Echo memberikan tekanan finansial pada mereka di dunia nyata. Si Feng setidaknya bisa melihat organisasi kuat yang berdiri di belakang Darkstar. Dengan begitu, Si Feng bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya di masa depan. Sama seperti Si Feng hendak mengambil tempat duduk di aula lelang. Komunikator sistem Si Feng terdengar. Orang yang menghubunginya tidak lain adalah Aquaros, yang telah berada di luar jangkauan selama ini. Nona Aqua, kamu benar-benar orang yang sibuk. Kamu benar-benar mengirim perwakilan untuk transaksi bisnis yang begitu penting, goda Si Feng. Si Feng sangat jelas bahwa ketidakhadiran Aquaros ada hubungannya dengan Glorious Echo. Bagaimanapun, kinerja Aquaros baru-baru ini terlalu mengesankan. Paku yang menonjol akan dipalu. Glorious Echo pasti merasa Aquaros adalah ancaman bagi posisinya. Tuan Black Flame, kamu pasti bercanda. Aku baru berhasil masuk ke domain God setelah banyak kesulitan. Namun, sepertinya aku masih terlambat. Nada bicara Aquaros tak berdaya saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tanya Si Feng ingin tahu. Berdasarkan nada Aquaros, Si Feng bisa mengatakan bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, mengapa seorang wanita kuat seperti Aquaros mengungkapkan jejak depresi dan ketidakberdayaan? Pada akhirnya, Aquaros masih menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Posisinya di persekutuan sangat tinggi. Selain itu, keluarga Aquaros di dunia nyata memiliki latar belakang yang kuat. Keluarganya juga merupakan salah satu perusahaan yang mendukung Twilight Echo secara finansial, sehingga mereka memiliki saham penting dari persekutuan. Jadi, kecuali Glorious Echo menjadi gila, dia seharusnya tidak mengambil tindakan jahat terhadap Aquaros. Situasi saat ini hanyalah persaingan bisnis, dan keduanya masih melakukannya untuk mengembangkan Twilight Echo. Paling buruk, kedua belah pihak hanya akan merasa tidak puas satu sama lain. Mereka tidak akan memutuskan semua hubungan dengan dan memulai perang habis-habisan. Tidak banyak, aku hanya meninggalkan Twilight Echo, itu saja, Aquaros dengan santai menjawab. Apa? Kamu meninggalkan Twilight Echo? Apakah keluarga kamu tidak mengatakan apa-apa tentang ini? Si Feng hampir berpikir telinganya telah mempermainkannya. Meskipun Aquaros terdengar santai, Si Feng bisa merasakan perasaan sedih yang tersembunyi di balik kata-katanya. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami situasi yang sama di masa lalu. Garis bawah still garis bawah, perusahaan di belakang Aquaros memiliki garis bawah nomor garis bawah yang signifikan dari saham Twilight Echo.
Eko Agung itu pasti sudah gila untuk mengusir Aqua Rose dari persekutuan. Garis bawah. Keluarga aku mencoba memaksa aku untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Aku menolak, jadi aku dikeluarkan dari Twilight Echo sebagai hasilnya. Karena marah, aku juga lari dari rumah. Aku tidak punya uang sekarang setelah membeli helm realitas virtual baru. Aku ingin tahu apakah Master Black Flame bersedia untuk melindungiku? Aqua Rose terkikik saat dia bercanda. Dia hanya bercanda tentang keadaan keuangannya saat ini. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia adalah putri dari sebuah perusahaan besar. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki sejumlah uang yang dihemat. Bahkan jika dia melarikan diri dari rumah dan tidak bergantung pada orang tuanya. Uang yang dia miliki di rekening banknya dapat memungkinkannya untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai tanpa bekerja. Yakin, aku dengan senang hati akan menyambut penolong yang kuat seperti Nona Rose. Bagaimana gaji tahunan sebesar 1 juta kredit, selain 5% dari saham lokakarya aku terdengar bagi kamu? Si Feng secara alami tahu Aqua Rose hanya bercanda dengannya. Namun, si Feng tidak ingin melewatkan kesempatan yang kebetulan sekarang karena telah mendarat di pangkuannya. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk menghadapi kesempatan seperti itu lagi? Aqua Rose segera tercengang oleh tawaran si Feng. Biasanya, itu sudah mengesankan bagi persekutuan untuk menawarkan gaji tahunan dalam jutaan. Namun, si Feng melangkah lebih jauh dengan menawarkan 5% dari saham persekutuannya dengan sukarela. Ini adalah tawaran yang tak terbayangkan, dan itu jelas menunjukkan betapa si Feng memandangnya. Aqua Rose tiba-tiba merasa bingung. Awalnya, dia berniat memulai lokakarya sendiri dari awal. Bagaimanapun, beberapa bawahannya yang setia telah meninggalkan Twilight Echo bersamanya setelah mengetahui pengusirannya. Dengan kelompok orang ini di bawah komandonya, dia masih bisa membangun lokakarya yang relatif kuat. Di masa depan, dia berniat membangun persekutuan yang cukup kuat untuk menyaingi Twilight Echo. Dia ingin mengajar keluarganya bahwa keputusan mereka adalah kesalahan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah penindasan Twilight Echo. Itu juga sebabnya dia saat ini mengalami sakit kepala hebat. Jika dia ingin terus mengembangkan dirinya dan lokakarya di Storm, mereka harus menghadapi beban penuh Twilight Echo. Sementara itu, Aqua Rose sangat jelas tentang betapa menakjubkan Twilight Echo adalah sebagai guild. Tapi sekarang si Feng telah mengundangnya dengan tulus, dia bingung apa yang harus dilakukan. Bab 240, Bayangan Purgatori. Jika itu masih belum cukup, kamu bisa menjadi wakil pemimpin persekutuan. Kamu juga dapat membentuk tim elit kamu sendiri dan mempertahankan independensi. Bagaimana dengan itu? Si Feng menambahkan. Pengabaian garis bawah Twilight Echo terhadap pembangkit tenaga listrik peringkat 6 tier mendatang sama dengan melumpuhkan kedua garis bawah tier garis bawah AMS, garis bawah. Alasan si Feng berpikir, baik, dan bukan hanya salah satu dari lengan mereka, adalah karena, tanpa Aqua Rose, teman tier 6-nya tidak akan bergabung dengan Twilight Echo. Oleh karena itu, keputusan Twilight Echo untuk mengusir Aqua Rose adalah setara dengan mengusir dua pembangkit tenaga listrik peringkat dewa masa depan. Sementara itu, si Feng sendirian menyebabkan tragedi Twilight Echo ini, meskipun tidak sengaja. Jika dia bisa merekrut Aqua Rose ke dalam persekutuannya, dia sangat menantikan masa depan persekutuan. Bahkan jika aku menyetujui tawaranmu, aku masih memiliki sekelompok bawahan di Storm Empire.
Aku mungkin mampu membayar biaya teleportasi yang mahal untuk diri aku sendiri, tetapi mereka tidak akan mampu. Selain itu, demi aku, mereka memilih untuk meninggalkan Twilight Echo dan meninggalkan masa depan cerah mereka di sana. Aku tidak bisa meninggalkan mereka hanya karena alasan egois aku sendiri. Aku benar-benar menyesal tentang ini. Meskipun tawaran Si Feng sangat menarik, Aqua Rose tidak mau meninggalkan bawahannya. Apakah ada banyak dari mereka? Tanya Si Feng. Seharusnya ada lebih dari 100 orang. Master Black Flame, kamu harus menyerah saja. Bahkan Twilight Echo tidak mampu membayar biaya teleportasi untuk begitu banyak orang. Aqua Rose secara alami memahami niat Si Feng di balik pertanyaan itu. Teleportasi lintas negara sangat mahal. Selain itu, Storm sangat jauh dari kerajaan Star Moon, sehingga biaya teleportasi yang terlibat akan jauh lebih mahal. Perkiraan kasar untuk satu pemain adalah 2 hingga 3 koin emas. Sedangkan total untuk 100 pemain setidaknya 200 hingga 300 koin emas. Belum lagi hanya satu guild kelas 1, bahkan 10 guild kelas 1 yang digabungkan tidak mampu membayar harga seperti itu. Tidak mungkin Si Feng akan memiliki begitu banyak koin emas. Jadi, hanya 100 atau lebih. Untungnya, tidak terlalu banyak. Si Feng menghela napas lega. Jika ada lebih dari 1000 pemain, maka dia benar-benar akan merasa sakit hati dari biaya teleportasi. Datanglah ke Star Moon Kingdom, kalau begitu. Aku akan membayar biaya teleportasi. Petik 2. Dia telah mendapat 1 ton dari Twilight Echo sebelumnya, dan saat ini, kebetulan dia bisa mengembalikannya ke Aqua Rose. Ini bisa dianggap sebagai jenis takdir juga. Namun, jika Glorious Echo mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan memuntahkan darah karena marah. Tuan Black Flame, itu 300 koin emas, bukan 3 koin emas, Aqua Rose mengingatkan Si Feng. Ya, aku tahu itu. Aku akan mengirimkan 300 gold kepada kamu sebentar lagi. Setelah kamu tiba di White River City, pergilah ke Star Street Trading Firm untuk mencari aku. Ketika lelang Blackwing sudah dimulai, Si Feng memutuskan panggilan setelah mengatakan hal itu. Kata-kata Si Feng membuat Aqua Rose benar-benar terkejut. Kekuatan macam apa di balik Master Black Flame? Bagaimana dia bisa memiliki kekayaan yang begitu menakjubkan? Dengan santai menyerahkan 300 koin emas. Mungkinkah itu salah satu dari Super Guild? Nada bicara Si Feng ketika dia berbicara sangat santai seolah-olah 300 koin emas yang dia sebutkan hanyalah 3 koin emas. Garis bawah Aqua Rose menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan Super Guild itu tidak dapat menghabiskan 300 koin emas dengan mudah. Ini menarik. Lagi pula, aku akan mendapatkan jawaban aku selama aku tiba di White River City. Aqua Rose mengungkapkan senyum tipis, antisipasi mengisi hatinya. Tanda hubung. Sementara itu, tempat lelang Blackwing hari ini sudah penuh dengan pemain. Di antara semua pemain ini, mayoritas terdiri dari eselon atas dari persekutuan besar. Persekutuan ini telah mengumpulkan setiap koin yang mereka bisa untuk pelelangan hari ini. Dari pertanyaan mereka mengetahui bahwa rumah lelang menjual banyak barang menakjubkan. Bahkan jika itu hanya dalam pelelangan normal, barang-barang seperti fine gold equipment dan bahan yang dibutuhkan untuk menempa dark gold equipment akan tersedia. Ada juga kemungkinan kecil untuk item seperti senjata emas gelap dan item peringkat epik muncul di pelelangan. Seseorang hanya membutuhkan koin yang cukup untuk membeli barang-barang berharga ini. Setelah melalui beberapa lelang pemanasan,
suasana berapi-api di tempat lelang mencapai puncaknya. Sejak awal, pemain menginginkan setiap item yang telah dilelang. Namun, tidak satupun dari item ini yang menarik minat si Feng, karena semuanya hanya pangkat misterius besi. Meskipun barang-barang seperti itu berguna bagi anggota elit persekutuan, mereka tidak banyak berguna baginya. Sementara itu, item berikut yang muncul di panggung langsung menyebabkan mata setiap pemain yang hadir bersinar. Mereka semua menyatakan minat besar pada item ini. Item ini adalah belati peringkat Gold Fine. Es Duri. Belati, ranking emas murni. Level 15. Serang plus 134. Kekuatan plus 18. Agility plus 24. Daya tahan plus 15. Keterampilan pasif tambahan. Kekuatan Frost menawarkan 50% kerusakan beku pada target, mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan target sebesar 50% selama 4 detik. Jika seorang asasin melengkapi belati ini, mereka akan menjadi seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Bahkan jika asasin gagal membunuh musuh dengan satu pukulan, dengan pengurangan kecepatan yang berlaku, mereka dapat terus menghubungkan keterampilan untuk menghancurkan musuh mereka. Selain dari Ice Stone, ada juga belati yang disebut Raging Flames Dagger. Raging Flames Dagger. Dagger, ranking emas murni. Level 15. Serang plus 134. Kekuatan plus 18. Agility plus 24. Daya tahan plus 15. Keterampilan tambahan Power of Flames, menawarkan 50% kerusakan api ke target, mengurangi pertahanan target sebesar 10% selama 20 detik. Efek tumpukan hingga maksimal 5 kali. Semua asasin di tempat pelelangan menjadi bersemangat dengan penampilan kedua belati ini. Mereka praktis meneteskan air liur, berharap bisa menggunakan pisau ini. Mengenai pengurangan kecepatan, efek penahan baju besi, atau tambahan kerusakan sihir 50%, mereka semua berharga bagi assassins. Orang bisa mengatakan bahwa kedua belati ini adalah senjata terbaik untuk assassin pada tahap permainan ini, dan mereka tidak ada duanya. Namun, tawaran minimum juga menyebabkan para pemain merasa tidak berdaya dan frustrasi. Penawaran dimulai pada 5 koin emas. Selain itu, kenaikan minimum untuk setiap penawaran adalah 10 koin perak. Jika mereka berkompetisi untuk item ini, harga masih akan meningkat banyak. Jika salah satu persekutuan besar mengajukan penawaran pada belati ini, persekutuan itu akan kehilangan kemampuan untuk bersaing untuk barang-barang berikut ini yang muncul di pelelangan. Kecuali mereka memiliki kebutuhan khusus untuk belati ini, tidak ada perserikatan yang hadir akan bersikeras untuk membelinya. Tidak buruk. Mereka memang senjata top level untuk assassin level 15. Kebetulan aku bisa memberi mereka hadiah untuk Fire Dance, kata si Feng puas setelah memeriksa atribut belati. Besar. Surga belum meninggalkan aku. Jika aku bisa menyerahkan belati ini ke ketua persekutuan, dia pasti akan sangat senang. Dia bahkan mungkin memutuskan untuk mencabut hukuman aku. Duduk di barisan depan ruang lelang, mata canda cendekiawan berubah merah ketika dia melihat Ice Stone dan Raging Flames Dagger yang ditampilkan di atas panggung. Jika penjaga level 200 tidak ada, dia mungkin telah bergegas ke atas panggung untuk merebut senjata. Setelah juru lelang mengumumkan dimulainya penawaran, seluruh aula lelang meledak. 5 emas, 5 emas, 50 perak, 6 emas. Sebelum 1 menit berlalu, harga belati telah mencapai 7 emas 20 perak. Ketika mayoritas persekutuan melihat harga seperti itu,
mereka dengan cepat menyerah pada belati. Garis bawah hahaha. Kamu semua dapat bersaing satu sama lain dengan semua yang kamu inginkan, tetapi bahkan tidak berpikir bahwa kamu bisa menang melawan aku. Garis bawah canda cendekia sepenuhnya percaya diri saat ini. Dia tidak takut bahwa seseorang dapat menawar lebih tinggi daripada dia. Selain itu, ini hanya awal dari pelelangan, lebih banyak item akan muncul nanti. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuat item berikut ini. Semua orang akan menahan tawaran mereka. Oleh karena itu, canda lelucon tidak takut seseorang bersaing dengannya atas belati. Melihat bahwa tawaran telah berhenti, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, 10 koin emas. Tempat lelang langsung terdiam. Meskipun belati ini adalah senjata tingkat atas untuk seorang asasin, harga itu terlalu tinggi. Namun, itu bukan untuk mengatakan bahwa belati ini layak harganya. Sebaliknya, tidak banyak pemain saat ini yang mampu membayar harga seperti itu. Mereka tidak membawa banyak koin dengan mereka ke pelelangan. Jika pelelangan dilakukan menggunakan kredit, banyak pemain akan lebih dari bersedia untuk menghabiskan 500.000 kredit untuk membeli belati ini. Api hitam, kotoran. Dia sebenarnya mencoba bersaing dengan aku. Bagaimana dia bisa punya banyak uang? Canda bercanda ada di ambang kegilaan. Jika dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk belati, maka dia tidak mampu untuk menawar barang selanjutnya. Namun, jika dia tidak membeli belati ini, masa depannya akan suram. Pada akhirnya, canda lelucon membuat keputusan, berteriak keras, 10 emas 20 perak. Sebagai tanggapan, Si Feng hanya tersenyum ketika dia dengan santai berkata, 12 emas. 12 emas 10 perak. Canda cendekia mencengkeram dadanya kesakitan saat dia berteriak. Kebenciannya pada Si Feng semakin meningkat. Hama kecil yang menjengkelkan. 20 emas. Si Feng tidak ingin menghabiskan waktunya dengan joking scholar, jadi dia tiba-tiba menaikkan tawaran dengan selisih yang sangat besar. Dia tidak keberatan menghabiskan uang sebanyak itu. Lagi pula, dia mendapat untung besar dari Twilight Echo hari ini. Api hitam. Canda cendekiawan melotot ke Si Feng, sedikit keputusasaan tersembunyi di matanya. Dia hanya memiliki 18 emas padanya sekarang, jadi dia tidak punya cara untuk bersaing dengan belati sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, pada akhirnya, api hitam yang dia pandang rendah akan memberinya pukulan terakhir, mengirimnya ke jurang keputusasaan. Di sisi lain, Si Feng merasa sulit untuk memperhatikan canda bercanda. Dia bahkan tidak melirik Maitreya saat dia fokus pada item yang dilelang berikutnya. Shadow Purgatory. Ini adalah salah satu dari 3 harta yang hanya bisa ditemukan di rumah lelang Blackwing. Bab 241, Kekayaan yang Infi. Semua pemain yang hadir di tempat lelang terpesona oleh tawaran 20 koin emas Si Feng. Pemain yang bisa menghadiri lelang Blackwing semua memiliki latar belakang yang luar biasa. Meski begitu, tak satu pun dari mereka mampu membayar harga seperti itu. Meskipun banyak pemain yang hadir disediakan dana oleh guild mereka sendiri, itu hanya berjumlah 10 gold atau lebih. Bahkan hadiah guild terkaya hanya membawa sedikit lebih dari 20 emas. Oleh karena itu, tidak ada yang hadir akan rela habis-habisan hanya untuk sepasang belati level 15, bahkan jika mereka adalah senjata dengan kualitas terbaik. Meskipun belati ini bisa secara instan mengubah asasin ahli menjadi asasin puncak, mereka tidak akan banyak membantu bagi guild dalam jangka panjang. Bahkan jika para pemain yang hadir mampu membeli belati ini,
mereka tidak akan menghabiskan 20 emas untuk melakukannya. Setelah juru lelang membanting palu untuk ketiga kalinya, semua orang yang hadir mulai tertawa terbahak-bahak. Dasar pria bodoh, dia benar-benar menghabiskan 20 emas untuk 2 belati itu. Aku bertanya-tanya siapa yang dia coba untuk mengesankan, baginya untuk rela berpisah dengan begitu banyak uang. Petik 2. Hahaha, setidaknya aku memiliki satu pesaing lebih sedikit sekarang. 20 emas, benar-benar Taipan kaya. Petik 2. Sementara mengabaikan ejekan semua orang, si Feng membayar 20 emas ke rumah lelang dan menerima 2 belati. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke item berikutnya untuk penawaran. Bayangan Purgatory. Pedang satu tangan, peringkat emas gelap. Level 20, dapat ditingkatkan 2 kali. Serang plus 273. Kekuatan plus 30. Agility plus 25. Ketahanan plus 22. Kecepatan serang plus 2. 20% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 10% peluang untuk mengurangi kerusakan yang ditangani oleh target sebesar 20%. Efek tidak bisa ditumpuk. Keterampilan tambahan. Purgatory Power, saat diaktifkan, meningkatkan attack speed A euro sebesar 100% dan damage yang diberikan sebesar 30% selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. Dalam Guts Domain, senjata dan peralatan dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yang bisa ditingkatkan, dan yang tidak bisa ditingkatkan. Mayoritas senjata dan peralatan yang tersedia milik kategori yang terakhir, dan hanya sedikit barang yang bisa ditingkatkan. Biasanya, hanya item dengan peringkat epic atau lebih yang bisa tumbuh bersama dengan level pemain, dan sangat jarang item apapun di bawah peringkat epic memiliki kemampuan seperti itu. Garis bawah dapat ditingkatkan 2 kali, seperti yang diharapkan dari salah satu harta rumah lelang Blackwing. Jika item ini bisa ditingkatkan ke level 30, itu masih bisa digunakan bahkan ketika pemain mencapai level 45. Garis bawah. Si Feng sangat puas dengan senjata ini. Dia bisa melengkapi Shadow Purgatory setelah dia mencapai level 20, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari senjata baru. Tidak hanya Shadow Purgatory yang cocok untuk Swordsman, itu juga cocok untuk Shield Warriors dan Guardian Knights. Jika MT dilengkapi pedang ini, tidak hanya HP maksimum mereka akan sangat meningkat, output kerusakan mereka juga akan meningkat dengan margin yang sangat besar. Mereka bisa menjadi monster yang jauh lebih kuat. Namun, fitur terpenting dari pedang ini adalah kemampuannya untuk mengurangi kerusakan target sebesar 20%. Senjata ini praktis dibuat untuk melawan monster boss. Jika digunakan di dalam tim dungeon, efeknya akan menentukan. Dibandingkan dengan 2 belati Gold Fine peringkat sebelumnya, Shadow Purgatory Dark Gold berperingkat akan jauh lebih membantu bagi persekutuan. Namun, harga minimum untuk Purgatory Shadow juga lebih tinggi. Banyak perserikatan kewalahan oleh tawaran awal pedang sebesar 15 emas. Dengan dana yang mereka miliki, mereka hanya bisa duduk di sela-sela dalam lelang ini. Pedang ini milikku. Semua orang, bahkan tidak berpikir untuk mencoba bersaing dengan aku untuk itu. Petik 2. Siapa kamu? Kami, World Dominator, menyukai pedang ini. Siapapun yang berani menawar akan mencari masalah dengan kami. Petik 2. Apakah kalian pikir kamu satu-satunya guild kelas 1 yang hadir di pelelangan ini? Persekutuan kita adalah Dewa Perang Haus Darah. Siapapun yang berani menawar akan menjadi daging mati. Petik 2. Meskipun harga Shadow Purgatory itu tinggi, persaingan untuk itu masih ketat.
Itu membuat orang benar-benar bertanya-tanya berapa harga yang akan dicapai dalam pelelangan ini. Karenanya, banyak guild kelas 1 yang hadir mulai mengirimkan peringatan ke guild lain dengan harapan membeli Shadow Purgatory dengan harga murah. Idiot! Si Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya pada tindakan mereka. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa yang membeli barang di sini terbatas hanya untuk pemain? Meskipun tawaran minimum untuk Purgatory Shadow adalah 15 gold, menurut pemahaman si Feng, seseorang perlu menawar setidaknya 25 gold untuk mengamankan item tersebut. Kalau tidak, itu akan dibeli oleh NPC. Apakah para guild kelas 1 ini berpikir bahwa dengan menyuarakan ancaman, mereka bisa memanfaatkan celah dalam sistem? Segera setelah itu, penawaran untuk Shadow Purgatory dimulai, dan harga untuk pedang itu terus melambung. Dalam sekejap mata, harga pedang sudah mencapai 20 emas. Yang saat ini menawar pedang hanya terdiri dari persekutuan kelas 1. Persekutuan kelas 2 dan 3 tidak memiliki dana untuk ikut serta dalam pelelangan ini sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dalam diam, keengganan mengisi hati mereka. Sementara itu, Joking Scholar juga merasa tak berdaya ketika duduk di barisan depan pelelangan. Jika dia tidak ditipu oleh Lone Tyrant, dia bisa membeli 2 belati itu dan juga Shadow Purgatory ini, sementara guild lain hanya bisa menonton saat dia melakukannya. Setelah penawaran berlanjut selama beberapa menit, harga untuk Shadow Purgatory akhirnya berhenti meningkat. Pada 24 gold 30 silvers, harga ini sangat rendah di mana level 20 dark gold weapons terkait. Belum lagi, ini juga senjata emas gelap yang bisa ditingkatkan. Hahaha, Shadow Purgatory ini milikku sekarang. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengalahkannya, Berserker dari World Dominator bersorak. Para anggota persekutuan lain hanya bisa melihat Berserker ini dengan keengganan di mata mereka. Dalam pelelangan, pemain saling bersaing dalam hal kekayaan, bukan pengaruh. Namun, segera setelah juru lelang membanting palu untuk kedua kalinya, seseorang memecah kesunyian dan mengajukan tawaran. Selain itu tidak hanya terbatas pada satu orang. 25 emas. 26 emas. Pedang ini terlihat dibuat dengan indah. Aku dapat menambahkannya ke koleksi aku. Aku akan menawar 30 koin emas. Petik 2. Pada saat ini, seorang bangsawan dari Blackwing City mengajukan tawaran yang mencengangkan, membius semua persekutuan yang hadir. Mengapa NPC bergabung dengan penawaran juga? Pertanyaan ini membingungkan banyak dari mereka yang hadir dalam pelelangan ini. Jika NPC akan mengajukan penawaran terhadap mereka juga, bagaimana mereka harus bersaing? Pria itu adalah seorang NPC. Seorang bangsawan kota Blackwing pada saat itu. Bagaimana para pemain seharusnya mengalahkan dia? Mengutuk, rumah lelang ini jelas mencoba untuk bermain-main dengan kami. Mereka hanya membiarkan kita pemain bersaing untuk barang-barang yang tidak berharga. Petik 2. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membeli 2 belati gold fine peringkat sebelumnya. Orang itu benar-benar beruntung. Dia berhasil dengan mudah mendapatkan 2 belati itu. Petik 2. Banyak pemain yang hadir mulai menyesali kelambanan mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa rumah lelang akan memainkan kartu seperti itu. 31 emas. Pada saat ini, suara yang familiar dan acuh tak acuh bergema di aula lelang. Setiap pemain di venue segera mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara acuh tak acuh ini. Namun,
Mata mereka langsung dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan ketika mereka menemukan pemilik suara itu. Orang yang menyebut tawaran ini tidak lain adalah Si Feng, orang yang sebelumnya membeli 2 belati gold fine seharga 20 emas. Sekarang, dia sekali lagi menempatkan tawaran 31 emas. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Semua orang mulai membuat spekulasi bahwa Si Feng mungkin telah merampok seorang bangsawan NPC. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya banyak uang? Setelah Si Feng meneriakkan tawarannya sebesar 31 emas, bangsawan agung itu segera membalas dengan tawaran 32 emas. Namun, Si Feng tidak tertinggal saat ia menindaklanjuti dengan 33 emas. Saat kedua belah pihak secara bergantian menempatkan penawaran, harga Shadow Purgatory secara bertahap meningkat. Setiap pemain menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga lebar karena terkejut. Akhirnya, Si Feng mengamankan Shadow Purgatory dengan harga 39 emas. Setelah itu, beberapa putaran lelang berlalu tanpa banyak keributan. Dibandingkan dengan pembelian emas Si Feng, barang-barang yang dilelang lainnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Meskipun harta karun lain muncul selama pelelangan, itu adalah baju kulit-kulit peringkat emas gelap yang gagal menyulut minat Si Feng. Pada akhirnya, peralatan itu dibeli oleh NPC seharga 32 gold. Ketika lelang mencapai puncaknya, tawaran untuk harta ketiga akhirnya dimulai. Harta ketiga ini juga bisa dianggap sebagai grand final lelang ini. Hanya tawaran awal dari item ini yang sudah ditetapkan pada 30 emas, yang menyebabkan setiap guild yang ada menyerah pada penawaran untuk itu. Lagi pula, mereka sudah tahu bahwa untuk mengamankan barang ini, mereka harus menawar setidaknya 50 emas atau lebih. Kecuali beberapa guild kelas 1 menyatukan dana mereka, itu akan menjadi hal yang mustahil. Namun, gagasan untuk membentuk aliansi semacam itu benar-benar tidak terbayangkan oleh banyak guild kelas 1 yang hadir. Meminjamkan uang kepada persekutuan lain pada saat ini tidak akan berbeda dengan meminjamkan uang kepada musuh. Bahkan jika mereka bergabung bersama dan membeli item, hanya akan ada satu salinan item. Bagaimana seharusnya mereka membaginya? Oleh karena itu, mustahil bagi guild yang hadir untuk membentuk aliansi. Bab 242, Arclight Shield. Awalnya, persekutuan yang menghadiri lelang Blackwing sudah menyerah pada penawaran untuk item terakhir. Mereka hanya tinggal untuk melihat seberapa tinggi harga barang akhir akan mencapai. Harga minimum untuk barang tersebut adalah 30 emas. Tak satu pun dari persekutuan yang hadir yang memiliki dana mengalir. Namun, saat pandangan mereka mendarat di benda terakhir, mereka langsung berubah pikiran. Alasannya, item yang ditampilkan di atas panggung terlalu penting bagi persekutuan. Item terakhir bukanlah senjata atau peralatan. Sebaliknya, itu adalah desain tempa. Jika desain tempa adalah untuk senjata atau peralatan normal, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, desain forging yang dilelang adalah untuk Arclight Shield, perisai peringkat level 15 Fine Gold. Jika mereka bisa menghasilkan item ini, itu pasti akan memberikan peningkatan besar bagi met di guild mereka. Perisai ini sangat berguna selama periode game yang penting ini. Dengan semakin banyak clears pertama 10 orang dan 20 orang dungeon diambil, berbagai guild besar sudah mulai menantang 50 orang tim dungeons. Namun, ada satu masalah yang menjengkelkan mereka tanpa akhir, met mereka bahkan tidak bisa menahan bos pertama dari dungeon. Jika met mereka bahkan tidak bisa selamat dari serangan bos, bagaimana mereka harus menggerebeknya?
Namun, jika segelintir mat melengkapi Arclight Shield ini, menyerbu dungeon akan menjadi upaya yang jauh lebih mudah. Ini tidak akan dilakukan. Persekutuan kita perlu mendapatkan item ini. Aku harus segera menghubungi ketua pemimpin. Perisai ini terlalu bagus. Aku harus memilikinya. Petik 2. Perwakilan dari guild tingkat pertama yang hadir. Pada saat pertama, menghubungi masing-masing pemimpin guild mereka dan melaporkan masalah ini kepada mereka. Jawaban yang diterima perwakilan ini juga merupakan salah satu konfirmasi. Mereka disuruh mendapatkan desain tempa dengan segala cara. Perwakilan ini juga diminta untuk menghubungi persekutuan kelas 2 dan 3 lainnya yang hadir di tempat pelelangan, untuk mencari kerjasama mereka. Sebagai imbalannya, persekutuan kelas 1 akan menghasilkan jumlah yang tepat dari Arclight Shield untuk mereka berdasarkan jumlah uang yang mereka kontribusikan. Awalnya, guild tingkat kedua dan kelas 3 yang ada sudah lama menyerah pada penawaran untuk desain penempaan Arclight Shield. Lagi pula, mereka bahkan tidak mampu membayar harga minimum barang tersebut. Sekarang mereka diberi harapan baru, secara alami mereka akan lebih dari bersedia untuk memberikan bantuan mereka. 1, 2, 3. Semakin banyak persekutuan kelas 2 dan 3 mulai bersekutu dengan persekutuan kelas 1. Mereka mengumpulkan semua dana yang mereka miliki, dan dengan sangat cepat, banyak guild kelas 1 berhasil mengumpulkan jumlah total sekitar 50 emas. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengajukan tawaran satu demi satu. Harga desain tempa Arclight Shield secara konsisten naik. Mulai dari tawaran minimum 30 emas, harganya dengan cepat naik menjadi 51 emas. Persekutuan berusaha sangat keras untuk saling mengalahkan. Begitu mereka menerima dana dari guild lain, mereka akan segera memanggil penawaran tertinggi yang mampu mereka beli. Mereka sangat takut bahwa, jika mereka memberi terlalu banyak waktu kepada persekutuan lain akan dapat memperoleh lebih banyak dana. Sama seperti persekutuan ini bersaing satu sama lain dengan hasrat berapi-api. 60 emas. Si Feng segera menaikkan tawaran sebesar 9 emas. Si Feng tidak ingin membuang waktu terlalu banyak pada pelelangan ini. Bagaimanapun, itu adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan desain penempaan Arclight perisai ini. Mengapa kamu punya banyak uang? Hanya siapa bocah ini? Sebelumnya, mereka sudah dikejutkan oleh kekayaan si Feng. Namun, sekarang mereka mulai merasa takut. Setelah menghabiskan 59 emas untuk membeli 3 senjata, si Feng masih bisa mengajukan tawaran 60 emas. Jika mereka tidak menyadari fakta bahwa para pemain tidak diizinkan melakukan penawaran tanpa memiliki jumlah uang yang sesuai, mereka pasti akan berpikir bahwa si Feng hanya bercanda. Menghadapi tekanan 60 emas, 2 persekutuan kelas 1 segera bergandengan tangan untuk mengajukan tawaran baru. Sementara itu, persekutuan untuk memimpin dalam aliansi ini adalah World Dominator. Perwakilan untuk persekutuan ini meneriakkan tawarannya sebesar 61 emas segera. 70 emas. Si Feng tidak lagi ingin bermain-main di perairan berlumpur ini. Kalau tidak, dia harus membuang banyak uang tanpa tujuan. 71 emas. 80 emas. 81 emas. 90 emas. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, harga desain penempaan Arclight sudah mencapai 106 emas yang mengejutkan. Jika jumlah tersebut dikonversi menjadi kredit, itu akan menjadi lebih dari 1 juta kredit. Jika seseorang memperhitungkan inflasi yang akan terjadi karena volume pembelian koin, maka nilai 106 koin emas bahkan mungkin mencapai 2 juta kredit.
2 juta kredit hanya untuk desain tempa. Jika pemain normal mengetahui hal ini, mereka pasti akan menganggap si Feng gila, boros yang tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Namun, si Feng merasa bahwa desain penempaan ArcLight bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, nilai desain penempaan ini hanya akan tumbuh lebih tinggi begitu masuk ke tangannya. Mengutuk, untuk benar-benar kehabisan uang pada saat yang genting ini. Kita pasti tidak bisa gagal pada saat terakhir ini. Siapa lagi yang punya uang? Petik 2. Overlord Warbear, berserker dari World Dominator, mulai panik. Pemimpin persekutuannya telah memberinya perintah untuk mendapatkan desain tempa dengan segala cara. Namun, bahkan setelah bergandengan tangan dengan persekutuan kelas 1 lainnya dan lebih dari selusin persekutuan kelas 2 dan ketiga, mereka masih tidak bisa mengalahkan seorang si Feng. Warbear benar-benar bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Dia bahkan diam-diam telah menghubungi si Feng sebelumnya. Selama si Feng bersedia membiarkan dominator dunia memiliki desain tempa, ia bersedia memberi kompensasi kepada si Feng dengan 1 juta kredit. Namun, harga desain tempa masih terus meningkat semakin tinggi. Dia sudah mendekati ambang kegilaan sekarang. Aku bisa membantu kamu. Aku memiliki 18 emas di sini. Ini seharusnya cukup untuk menekan api hitam itu. Canda cendekia berjalan ke Warbear saat ini. Kondisi apa yang kamu miliki? Aku menyarankan kamu untuk menyerah jika mereka terlalu keterlaluan. Aku tidak akan menyerahkan desain penempaan ini apapun yang terjadi. Petik 2. Tentu saja aku tahu ini. Kondisi aku sederhana. Setelah World Dominator mendapatkan forging design, berikan saja aku ArcLight Shield yang pantas aku terima. Selain itu, aku juga berharap agar kalian mengurus Black Flame itu. Dia berafiliasi dengan Kerajaan Bintang Bulan, dan aku tahu World Dominator memiliki cukup banyak anggota di sana. Berurusan dengan Black Flame seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua. Selain dari kebenciannya pada Lone Tyrant, kebencian yang tersisa pada Joking Scholar ditargetkan pada Black Flame. Sayangnya, Joking Scholar tidak tahu bahwa kedua orang itu sebenarnya satu. Baik, aku akan setuju dengan kondisi kamu. Sebenarnya, tanpa perlu disebutkan, World Dominator juga akan merawatnya. Overlord Warbear mengungkapkan senyum tipis. Mereka berdua dengan cepat mencapai kesepakatan. Bercanda cendekia kemudian menukar semua koin emasnya ke Overlord Warbear. Tepat saat juru lelang akan membanting palu untuk kedua kalinya, Tuan Perang Beruang buru-buru berteriak, 108 emas. Si Feng mengirim pandangan sekilas ke Joking Scholar dan Overlord Warbear, mencibir di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia dengan acuh tak acuh berkata, 115 emas. 121 emas. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melampaui kamu bahkan setelah aku menawar semua yang aku miliki. Meskipun Overlord Warbear tidak tahu garis dasar si Feng, kenaikan pada tawaran terbarunya jauh lebih rendah dari biasanya. Si Feng pasti mencapai batasnya. Karenanya, Warbear segera menambahkan 6 emas ke dalam penawaran. Si Feng pasti tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Berat, kamu 100 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa bersaing denganku. Ini garis bawahmu, si Feng dengan tenang tersenyum. 135 emas. Dia meningkatkan tawaran sebesar 14 emas dalam sekali jalan. Dominator dunia tidak akan dapat mengisi celah ini bahkan jika mereka memasukkan persekutuan kelas 2 lainnya ke dalam aliansi kecil mereka. Adapun merekrut guild kelas 1,
Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. 135 emas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia punya banyak uang? Bukankah dia hanya seorang pemain independen? Canda bercanda segera tercengang ketika dia mendengar tawaran si Feng. Adapun Overlord Warbear berdiri di samping Joking Scholar. Dia dengan sungguh-sungguh menghubungi persekutuan lain untuk membentuk aliansi. Namun, meskipun ia menerima balasan yang menguntungkan dari persekutuan kelas 1 lainnya, kondisi yang ditetapkan oleh persekutuan itu adalah hak agar mereka menerima desain tempa alih-alih World Dominator. Secara alami, Tuan Perang Beruang menolak kondisi ini. Namun beberapa guild tingkat ketiga tambahan yang berhasil dia rekrut nyaris tidak punya uang untuk itu. Bahkan setelah menjumlahkan semua koin tambahan yang diterimanya, Overlord Warbear tidak memiliki hak untuk meneriakkan tawaran sama sekali. 135 emas terjadi sekali. 135 emas 2 kali lipat. Bahkan ketika palu pelelang mendarat untuk kedua kalinya, tidak ada satupun hadiah dari guild yang dapat mengajukan penawaran baru. Mereka menyaksikan dengan kosong ketika pelelangan berjalan ke ujungnya, tidak berdaya untuk melakukan apapun. 135 emas akan 3 kali lipat. Mari kita ucapkan selamat kepada Mr. Black Flame karena mendapatkan desain penempaan Arclight Shield ini. Setelah itu, Nyonya Rumah yang cantik membawa desain tempa ke si Feng. Setelah si Feng membayar 135 emas ke rumah lelang, Nyonya Rumah juga menyerahkan desain tempa kepada si Feng. Setelah secara resmi menerima desain penempaan Arclight, si Feng bertanya-tanya seperti apa atribut yang dimiliki perisai itu sendiri. Dengan pemikiran seperti itu dalam pikiran, si Feng mengetuk item dan melihat deskripsi. Segera, bibirnya melengkung sedikit tersenyum.